Bapak Presiden Prabowo disinyalir akan melakukan reshuffle kabinet. Siapakah yang akan diganti dan siapakah tokoh-tokoh yang akan masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo setelah direshuffle? Presiden Prabowo berkata, ada orang tak berkeringat pengen masuk kabinet. Betul Pak, jangan boleh, enak aja. Nggak berkeringat, nggak kampanye, nggak ngeluarkan modal, nggak berjuang, tiba-tiba pengen masuk kabinet. Prabowo pastikan tidak ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Berarti aman toh menteri-menteri titipan Pak Jokowi? Sesuai dengan isu yang berkembang katanya, wah ada reshuffle kabinet, ada perombakan besar. Ya, kita lihat dinamika kemarin bahwa ada amnesti dan abolusi. Anak-anak Abah nangis di pojokan karena Yohanis tidak jadi masuk kabinet alias gimana cara ngomongnya nih? Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Wallahu alam tapi karena saya kan WA-WAan sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Udah 3 kali ditawarkan. Bukannya unfortunately ya? Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang anak Abah yang kembali menggiring opini ya. Menggiring opini, apa menyebarkan hoax bang? Ya iyalah, menggiring opini dengan hoax. Ya beginilah kerjaan anak-anak Abah selama ini. Kalau tidak menyebarkan hoax, ya kemakan hoax. Jadi cuma 2 itu aja. Peluangnya cuma 2, kalau nggak menyebarkan hoax ya kemakan hoax. Jadi setelah amnesti dan abolisi diberikan oleh si Wawok kepada 2 terpidana korupsi teman-teman ya, anak Abah seperti mendapatkan jaminan gitu ya bahwa mereka akan kebal hukum, mereka akan aman-aman saja. Dan mereka mulai berhalusinasi lagi bahwa Abah akan masuk kabinet Prabowo menjadi salah satu menteri. Ya gak apa-apalah ya, biarkan saja mereka terus ngelindur. Ingat loh ya, jangan dibangunin, biarkan mereka terus mengelindur ya, karena itu bagian dari hiburan ya, gratis bagi masyarakat Indonesia seperti kita. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Wallahu alam tapi karena saya kan WA-WAan sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Udah 3 kali ditawarkan. Bukannya unfortunately ya? Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Gimana menurut teman-teman? Ini sedang mabuk kecubung ya, ngelindur, apa mabuk nasi goreng ini. Ternyata bukan hanya si Wowo yang mabuk nasi goreng ya kan. Anak Abah yang satu ini juga sedang mabuk nasi goreng ya kan. Astagfirullah. Katanya sudah 3 kali ditawarin ya masuk kabinet untuk menjadi menteri. Menteri apaan? Menteri parkir air. Astagfirullah. KTP udara. Astagfirullah. Lanjut. Prabowo pastikan tidak ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Berarti aman toh menteri-menteri titipan Pak Jokowi? Sesuai dengan isu yang berkembang katanya, wah ada reshuffle kabinet, ada perombakan besar. Ya, kita lihat dinamika kemarin bahwa ada amnesti dan abolusi. Anak-anak Abah nangis di pojokan karena Yohanis tidak jadi masuk kabinet alias gimana cara ngomongnya nih? Soalnya
di podcast-podcast pendukung Anies ini sudah santer Anies masuk kabinet, kawan-kawan ya. Bahkan katanya didesak, katanya masuk kabinet. Gak ada. Ini Hasan Nasbi dari juru bicara istana memastikan bahwa kabinet merah putih solid. Bahkan Prabowo mengatakan, masa gak berkeringat mau masuk kabinet. Nah lo Mas Batman Power ya, Bung Batman Power, jangan gitulah. Jangan gitu dengan mantan junjungan Anda. Anda ini kan dulu salah satu anak abah yang sangat militan ya, sangat luar biasa sekali militannya. Aduh, gara-gara minum obat kemudian Anda sadar dan waras ya kan. Sekarang balik menyerang abah dan anak-anak abah. Jangan gitulah. Ingat masa lalu, jangan lupakan, jangan seperti kacang ya kan, lupa dengan kulitnya. Jangan seperti Wowo ya kan, lupa dengan orang yang berjasa mengantarkannya menjadi presiden ya. Lanjut. Berita yang sedang santer, Bapak Presiden Prabowo disinyalir akan melakukan reshuffle kabinet. Siapakah yang akan diganti dan siapakah tokoh-tokoh yang akan masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo setelah direshuffle? Follow terus akun Kang Mas Ades. Silakan isi di kolom komentar. Siapakah yang akan direshuffle dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo dan siapakah yang akan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo yang baru. Jangan lupa di like video ini, di save dan di share kepada pihak-pihak yang menurut Anda layak untuk mendapatkan informasi ini, dan follow terus akun Kang Mas Ades untuk mendapatkan update-update berita terbaru. Cheers and peace. Iya. Dapat informasi dari mana ini orang? Ya lucu ya teman-teman ya. Inilah hiburan gratis kita warga negara Indonesia ya, netizen plus 62 ya. Ya, makanya saya berharap ya teman-teman ya, orang-orang ngelindur seperti ini jangan dibangunin ya kan. Kalau dibangunin nanti kita repot mencari hiburannya di mana gitu. Lanjut. Presiden Prabowo berkata, ada orang tak berkeringat pengen masuk kabinet. Betul Pak, jangan boleh, enak aja. Nggak berkeringat, nggak kampanye, nggak ngeluarkan modal, nggak berjuang, tiba-tiba pengen masuk kabinet seperti Caim. Caimin kan nggak berkeringat Pak, nggak ikut kampanye, malah jadi lawan Bapak. Kok bisa masuk kabinet Pak? Statement Bapak Presiden Prabowo ini menegaskan kalau orang-orang yang masuk kabinet pemerintahan Bapak Prabowo adalah orang-orang yang berjuang, orang-orang yang kampanye saat Pilpres 2024. Iya kan? Iya kan Pak? Pak, nggak boleh berstatement gitu Pak. Ya, jangan karena tidak berkampanye nggak dimasukin. Banyak loh orang-orang yang berkapasitas, orang-orang yang pinter, cerdas, bisa memajukan bangsa, tapi nggak ditarik ke kabinet. Yang ditarik ke kabinet ya orang-orangnya Bapak sendiri. Sampai tuh wakil menteri double jabatan Pak. Oke Pak, 2029 Pilpres saya mau berkeringat, saya mau bantu Bapak. 2024 saya juga bantu Bapak loh, mengkampanyekan Bapak loh. Banyak orang yang mencoblos Bapak gara-gara video dan konten-konten saya. Saya berkeringat Pak, capek, nggak ada modalnya Pak. Kok nggak masuk kabinet saya Pak? Nggak adil nih Pak, nggak adil. 2024 saya ikut Pak Anies aja lah. 2029 gimana? Atau Pak Ganjar? Pak Ridwan Kamil aja lah. Ya mudah-mudahan saja pernyataannya si Wowo ini nggak omon-omon, nggak seperti pidato-pidato sebelumnya. Akan saya kejar, begitu saya dilantik akan saya cari bukti-bukti korupsi, kemudian akan saya kejar sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling panas. Ujung-ujungnya jong, ya kan? Mudah-mudahan saja pernyataannya bahwa si Wowo tidak akan menerima orang masuk ke dalam kabinetnya yang tidak ikut berkeringat, ya kan? Iyalah, apalagi yang memberikan penilaian 11/100. Kalau saya mah mending saya lemparkan Nusa Kambangan sana, ya kan? Lanjut. Termasuk yang tidak menyetujui hukuman mati untuk koruptor.
Saya tahu persis Pak Prabowo berkali-kali mengatakan persoalan korupsi harus dibereskan. Kan korupsi 3 ya. 1, korup karena kebutuhan. 2, korup karena keserakahan. 3, korup karena sistem. Korup karena kebutuhan. Gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari. Nah terus 10 hari terakhir mau makan apa? Nah disinilah kemudian terjadi korup. Nah ini dibereskannya apa? Malam pertama itu sangat-sangat tidak nyaman. Nggak bisa tidur. Saya nggak pernah punya gejala lambung atau mahir. Tapi tiba-tiba Asam lambung. Di meskipun saya mungkin terlihat. Kok ada ya manusia yang ngebela koruptor dan pakai bilang saya tidak setuju kalau koruptor itu dihukum mati. What kita gue speechless sih. Kita ini udah hidup di zaman apa sih sebenarnya? Malahan si beliau ini tadi, si Aba Al-Megdi Al-Julidi Al-Gagali Al-Gibahi ini tadi bilang kalau mereka itu jadi koruptor itu karena kebutuhan yang tidak tercukupi, adanya faktor kebutuhan. Kalau menurut saya ya Pak ya, Abah, bukan Pak ya, Abah, yang namanya maling itu tetap maling. Maling ya maling. Pencuri, perampok, sama aja itu sejenisnya. Cuma nama kerennya ya koruptor. Kalau mau tercukupi kebutuhan ya kerja yang halal, jangan maling uang rakyat. Gitu. Jadi kalau nggak setuju dihukum, terus diapain dong? Dibebasin? Karena itu teman Anda. Oh iya lupa, kan kalau teman, bela teman. Sahabat sejati. Udah gak habis pikir lagi, udah kena LCD-nya. Ya, gimana menurut teman-teman ya? Tolong diingat ya. Ya, tolong diingat pernyataan Abah barusan ya. Ya, seperti itulah. Sebetulnya kita itu mudah kok ya mengidentifikasi orang ya, apakah orang itu bunglon ataukah orang itu bagaimana ya. Sebetulnya pengetahuan atau ilmu mikro dan makro ekspresi sudah bisa dijadikan alat gitu ya untuk mengungkap identitas seseorang gitu ya. Jadi intinya saya hanya ingin menyampaikan, tolong diingat pernyataan Abah Wanibul ya barusan. Kemudian ya ingat-ingat aja. Lanjut. Kesalahan berpikir anak wabah Anies Baswedan yang katanya abolisi itu membuktikan bahwa orang tersebut tidak bersalah. Padahal abolisi itu pengampunan dan penghapusan status hukumnya, sehingga hukumnya semua dihentikan. Bukan berarti orang tersebut tidak bersalah. Kalau memang merasa tidak bersalah, tolak abolisinya, lanjutkan kasusnya, sidangnya. Masa ngaku bener tapi nggak berani menolak abolisi? Ini kesalahan berpikir anak buah wabah Anies Baswedan. Ya, jadi ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi ada perdebatan gitu ya, bukan perdebatan, diskusi ya dalam sebuah acara yang ditayangkan di salah satu TV swasta nasional terkait abolisi ya, amnesti dan abolisi lah begitu, yang diberikan oleh si Wowo kepada 2 terpidana korupsi yang baru-baru saja ini menjadi viral begitu ya. Nah, si ahli hukum tata busana yang notabene adalah anak Abah itu menganggap bahwa abolisi itu menganggap si Tom and Jerry ini nggak bersalah. Jadi gitulah gitu ya. Padahal abolisi tidak seperti itu ya kan. Aduh, dari sini kita sudah paham ya. Sebetulnya anak-anak Abah ya walaupun dia punya kanal YouTube, subscribernya jutaan, sebetulnya intelektualitasnya itu di bawah rata-rata, pola berpikirnya itu 0. Oke, kalau ya teman-teman yang penasaran gitu ya dengan diskusi yang dilakukan oleh anak Abah dengan salah seorang pakar hukum ya, yang dibahas oleh netizen barusan, mari kita saksikan bareng-bareng ya. Ini dia. Perilaku hakim, perilaku jaksa, perilaku advokatnya itu masih bisa diadukan dan diusut ketiga-tiganya. Tapi ketika itu masuk materi nggak bisa? Nggak bisa karena dihentikan. Kalau nggak mau dihentikan ya tolak saja abolisinya. Maka berjalan. Itu bodoh sekali kalau tolak abolisi.
abolisi itu adalah pengakuan negara Presiden Prabowo bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Oh tidak. Oh no. Ini saya sangat keberatan. Abolisi itu beda sama amnesti. Saya sangat tahu. Saya sangat tahu. Iya, abolisi itu adalah menghilangkan segala proses. Sekarang saya tanya, apakah kemudian dengan abolisi ini Tom Lembong pernah melakukan tindak pidana atau tidak? Tidak. Hapus semuanya. Kata Anda. Oh, iya, kan hakim mengatakan ada kerugian negara. Loh, ada tidak mentaati. Itu nanti diterapkan karena misalnya apakah dia qualify untuk jadi menteri atau enggak. Karena gini. Masih bantah ini. Clear kembali utuh sebagai kehormatan dia dimiliki mesti kasusnya dianggap tidak ada. Dihentikan. Iya, dianggap tidak ada. Prof harus bedakan dengan deponeri. Kalau deponeri set aside, dikesampingkan, dihilangkan, dihapuskan sama dikesampingkan beda. Kalau dihapuskan itu barangnya nggak ada. Kalau dikesampingkan barangnya ada, tetapi demi kepentingan umum. Saya jelaskan ini. Kalau amnesti begitu. Silakan. Saya bilang kalau itu dihentikan memang proses hukumnya dihentikan. Ya. Tetapi mengembalikan harkat martabat belum. Kenapa? Karena dari 5 unsur tadi kan hak presiden atau prerogatif kan termasuk rehabilitasi. Ini masih diproses. Saya berbeda pendapat. Jadi rehabilitasi itu, Prof, kalau sudah inkrah. Contoh ya, contoh. Itu kalau gerasi betul. Menurut teman-teman bagaimana? Setelah menyaksikan ya diskusi lah gitu ya, bukan perdebatan. Kalau perdebatan itu begini ya teman-teman ya. Debat itu hanya bisa dilakukan oleh 2 atau lebih orang atau kelompok ya yang memiliki pengetahuan dasar yang cukup ya tentang tema yang sedang dibahas. Kalau ya salah satu pihak ya, salah satu kelompok atau salah satu orang yang dalam debat tersebut tidak menguasai tema yang sedang dibahas, itu bukan debat namanya. Apa belajar ya, kalau orang Jawa menyebutnya ngangsu kawero gitu loh. Ya coba barusan kita lihat bareng-bareng. Ngakunya ahli hukum tata busana ya kan. Ahli hukum tata negara. Nggak taunya ahli hukum tata boga. Pendapatnya salah semua. Gini mau dipercaya omongannya ya kagak lah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, ya kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.